Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Suci Fatmasari, absen 14 dari kelompok 4. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada hari ini dengan tema audit manajemen keuangan. Next. Nah, di sini ada beberapa anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu adalah Arya Sutafait Al-Hawali, absen 4. Yang kedua, Dia Vida Krotayunin, absen 7. Yang ketiga, Indah Suci Fatmasari, absen 14. Yang keempat, Nanda Mega Pratiwi, absen 21. Dan yang terakhir, Tasya Agustina Wirapuspita, absen 27. Next. Nah, di sini terdapat audit manajemen keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dia, absen 7. Saya Dia Vida, saya akan menjelaskan tentang audit manajemen keuangan. Audit manajemen keuangan adalah analisis dan penilaian yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan terdokumentasi terhadap pengambilan keputusan dan segala kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Next. Tujuan audit manajemen keuangan yaitu 1. Menilai ketepatan strategi dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Kedua, menilai apakah dokumentasi peraturan, pemantauan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen penting dalam kerangka kerja manajemen keuangan. Ketiga, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya ialah manfaat audit manajemen keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arya Suta, absen 4. Di sini ada manfaat audit manajemen keuangan. Yang pertama, deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan saat ini. Yang kedua, kekurangannya yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan. Yang ketiga, diperolehnya umpan balik untuk pencegahan terjadinya kerugian karena kurang baiknya tata kelola keuangan perusahaan. Next. Yang selanjutnya ada ruang lingkup audit manajemen keuangan. Yang pertama ada ketepatan posisi organisasi manajemen keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap fungsi keuangan. Yang ketiga, prosedur dan pedoman tata kelola keuangan perusahaan. Yang keempat, ketepatan keputusan dan kebijakan keuangan perusahaan. Yang kelima, tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu pendekatan dan metodologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda, absen 21. Pendekatan dan metodologi. Pendekatan yang sesuai dengan audit manajemen keuangan, yaitu yang pertama ada pengujian terhadap ketetapan kebijakan tata kelola keuangan. Yang kedua ada penilaian keselarasan tujuan dan program manajemen keuangan dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada penilaian terhadap ekonomis dan efektivitas pelaksanaan program manajemen keuangan. Kemudian ada teknik pengumpulan data yang sesuai dengan audit manajemen keuangan. Yang pertama yaitu ada review terhadap dokumen-dokumen penting. Yang kedua ada wawancara terhadap beberapa personel kunci. Yang ketiga ada audit di lokasi atau observasi.
Selanjutnya yaitu ialah tujuan dan fungsi manajemen keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tasya absen 27. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan pertama, mendapatkan dana yang tepat dalam jumlah yang memadai, yaitu untuk menilai kebutuhan dan perolehan dana bagi perusahaan secara cepat. Kemudian, ketika dana tidak tersedia pada saat dibutuhkan, perusahaan tidak dapat merealisasikan rencana operasi atau investasi dan tingkat profitabilitas perusahaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, dana dapat diperoleh dari berbagai sumber sesuai karakteristik dasar dan profil risiko dari perusahaan. Kedua, penggunaan dana dengan tepat. Mendapatkan dana merupakan hal yang penting, tetapi tanpa penggunaan dana secara tepat atau efektif dan efisien, perusahaan tidak dapat menikmati penghasilannya. Kemudian, penggunaan dana tidak tepat dapat menyebabkan tidak maksimalnya kontribusi dana yang dimiliki. Kemudian, perencanaan yang matang dan analisis biaya harus ditetapkan sebelum proyek direalisasikan. Next. Ketiga, meningkatkan profitabilitas. Perencanaan dan pengendalian keuangan bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas. Biaya atas penggunaan dana atau biaya modal harus rendah atau serendah mungkin. Kemudian, fungsi keuangan harus menyesuaikan, dan ketika dana dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka profitabilitas perusahaan otomatis akan meningkat. Keempat, memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan nilai perusahaan dan merefleksikan besarnya hak pemilik yang terbentuk dari akumulasi laba, kemudian setoran pemiliknya kepada perusahaan. Lalu, nilai pasar merupakan suatu indikator dari tingkat kesejahteraan pemiliknya. Next. Selanjutnya ialah audit atas keputusan operasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Indah absen 14. Nah, audit atas keputusan operasi dari sudut manajemen keuangan, keputusan operasi menyangkut pengelolaan secara efektif dan efisien aset-aset lancar yang harus diatur dengan tepat komposisinya agar dapat diberi manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Keputusan ini menyangkut strategi pengelolaan modal kerja. Perusahaan harus mengendalikan sumber-sumber dan alokasi penggunaan kas. Manajemen modal kerja melibatkan dua keputusan penting, yaitu yang pertama, tingkat optimal investasi dalam aset lancar. Yang kedua, perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang dalam pendanaan aset lancar. Kedua keputusan ini terikat pada trade-off antara laba dan risiko yang mungkin terjadi. Next. Nah, di sini adalah jumlah optimal aset lancar. Tingkat optimal aset lancar yang paling produktif adalah ketersediaan aset lancar pada tingkat minimum yang tidak mengganggu operasional perusahaan. Penjabaran rencana dalam rentang waktu paling lebih pendek dapat membantu manajemen dalam menentukan tingkat optimal aset lancar yang harus dimiliki. Rencana ini menyajikan secara terperinci penjualan yang akan dilakukan, kebutuhan sumber daya, kas, bahan baku, perlengkapan, yang harus mendukung operasional pada tingkat output yang ingin dicapai. Rencana persediaan, pengiriman barang, rencana penerimaan piutang, pembayaran utang dalam waktu tersebut, dan tingkat kekurangan atau kelebihan dana yang terjadi serta cara penyelesaiannya. Next. Selanjutnya yaitu adalah manajemen kas yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vida absen 7.
Manajemen kas adalah manajemen kas merupakan proses pengelolaan dan mengumpulkan arus kas agar mencapai arus kas yang optimal. Next. Tujuan manajemen kas. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya, utang usaha, dividen, pajak pada waktu tertentu. Pada tujuan manajemen kas, likuiditas dan arus kas perusahaan dijaga supaya seimbang. Earning yaitu ditujukan untuk memprediksi kas yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, tujuan manajemen kas di sini memastikan pembayaran kas dicatatkan dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu adalah penjelasan dari manajemen piutang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arya absen 4. Selanjutnya ada manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktek atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Next. Fungsi manajemen piutang yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, penerapan atau pengarahan, dan yang terakhir ada pengawasan. Perencanaan adalah merencanakan anggaran atau pos apa saja yang menggunakan pembayaran kredit. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Yang ketiga adalah menerapkan kebijakan atau aturan yang dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Yang keempat ada pengawasan, yaitu perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan, apakah pengelola piutang berjalan secara efektif atau justru merugikan. Next. Kebijakan. Yang pertama ada analisis standar kredit, persyaratan kredit, kebijakan penagihan. Yang keempat pengandalan pihak ketiga. Yang pertama ada analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Yang kedua persyaratan kredit, yaitu persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dan mengelola piutangnya. Yang ketiga, kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang disepakati, misalnya jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Yang keempat, pengandalan pihak ketiga, yaitu adalah pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak di luar perusahaan yang membantu mengelola piutang perusahaan, misalnya adalah menggunakan layanan teknologi keuangan atau konsultasi dengan konsultan bisnis. Next. Selanjutnya adalah pengertian dari manajemen persediaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda absen 21. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan.
Kemudian yaitu fungsi manajemen persediaan. Yang pertama ada mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk menjaga-jaga jika seumpama perusahaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian yang ketiga ada berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika kalau bahan yang bisa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lainnya. Kemudian yang keempat ada menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting demi menjaga persediaan supaya tetap bisa produksi. Next. Selanjutnya adalah audit atas keputusan pendanaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tasya absen 27. Baik, audit atas keputusan pendanaan yaitu tentang keputusan keuangan yang dimana itu berisi asal dana yang digunakan untuk membeli aktiva. Nah, di sini ada dua macam sumber dana. Yang pertama yaitu dana pinjaman. Dana pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan, seperti utang bank dan utang obligasi. Kedua, modal sendiri. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan, seperti laba ditahan dan modal saham. Next. Kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan adalah keputusan pendanaan atau financing policy yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dana bagi perusahaan dan pemilihan sumber-sumber pendanaannya. Kemudian kebutuhan dana. Kebutuhan dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan dana jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional atau modal kerja perusahaan. Nah, di sini ketersediaan dana jangka pendek itu cukup penting karena digunakan untuk pengadaan persediaan, pembiayaan utang, perlengkapan kantor, pembayaran gaji pegawai, pemasok, pajak, dan berbagai biaya yang terjadi dalam operasional perusahaan. Kemudian kedua, kebutuhan dana jangka panjang atau investasi untuk pengembangan perusahaan. Nah, kebutuhan dana panjang ini berkaitan dengan rencana pengembangan atau ekspansi yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan bersaingnya. Next. Sumber dana. Dalam keputusan pendanaan, perusahaan ini harus mampu menentukan sumber pendanaan yang paling ekonomis. Secara umum, sumber dana dapat dikelompokkan menjadi dua, itu berdasarkan dengan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, sumber dana jangka pendek yang berasal dari utang usaha dari pemasok, utang wesel, dan pinjaman bank jangka pendek. Kemudian yang kedua, sumber dana jangka panjang yang berasal dari utang jangka panjang atau utang obligasi, saham preferen dan saham biasa, leasing,
dan pinjaman bank jangka panjang. Next. Selanjutnya adalah pertimbangan dalam memilih sumber dana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Indah, absen 14. Nah, pertimbangan dalam memilih sumber dana, memperoleh dana dengan pengorbanan atau biaya minimal atau manfaat maksimal merupakan pertimbangan utama dalam memilih sumber-sumber pendanaan. Akan tetapi, perolehan dana dengan pengorbanan minimal tidak boleh mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lain, dan sesungguhnya secara bersama-sama harus dipertimbangkan dalam memilih sumber dana untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Nah, beberapa ada hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sumber dana meliputi yang pertama yaitu adalah biaya inkremental, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga waktu, yang keempat pengendalian, dan yang terakhir adalah kemungkinan risiko. Nah, biaya modal akan dipengaruhi tidak hanya oleh kondisi pasar sekarang untuk semua instrumen utang jangka panjang, tetapi juga oleh risiko spesifik perusahaan seperti jaminan emisi dan investor. Next. Nah, audit atas kebijakan dividen. Kebijakan dividen berhubungan dengan keputusan tentang apakah perusahaan akan mengembalikan dividen kepada pemegang sahamnya atau tidak. Beberapa laba yang didistribusikan kepada pemegang saham dan beberapa besar ditahan untuk mendanai berbagai kebutuhan berkaitan dengan ekspansi dan pengembangan perusahaan. Dividen adalah bagian dari laba yang diperoleh yang didistribusikan kepada pemegang saham. Hal ini adalah bentuk penghargaan atau pengembalian yang diterima pemegang saham atas investasi yang dilakukannya. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal yang dapat mengambil keputusan berkaitan dengan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya. Hal-hal tersebut antara lain, yaitu terdapat 3 poin: tingkat likuiditas perusahaan, rencana ekspansi, dan ketentuan-ketentuan yang membatasi pembagian dividen. Yang pertama itu adalah tingkat likuiditas perusahaan. Dividen yang paling umum dibagikan adalah dividen tunai, walaupun memungkinkan untuk membagikan dividen dalam bentuk saham. Yang kedua yaitu adalah rencana ekspansi. Rencana ekspansi biasanya tertuang dalam rencana. Yang terakhir yaitu adalah ketentuan-ketentuan yang membatasi pembagian dividen. Pada kondisi tertentu, kreditur utama memungkinkan untuk membatasi kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen, seperti pencadangan dana tertentu yang dapat menjamin kelancaran pembayaran pokok utang dan bunganya secara tepat waktu. Next. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.